hormati Bapak, Ibu, seluruh anggota Komisi 3 dan rekan-rekan sekalian, hadirin sekalian yang kami hormati. Kami dari Kejaksaan Negeri Mataram akan menyampaikan kronologis penanganan perkara tindak pidana pembunuhan atas nama terdakwa Radit Ardiansah alias Radit. Jadi berawal dari tanggal 1 September 2025, Kejari Mataram menerima SPDP dari Polres Lombok Utara. Saat itu mencantumkan pasal 338 KUHP atau pasal 351 ayat 2 dan ayat 3 KUHP. Belum ada penetapan nama tersangka. Kemudian tanggal 3 September 2025, Kejari Mataram menerbitkan sprint jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan atau P16 atas nama Jaksa Sulfiani, Agung Kunto Wicaksono, dan Dani Kuria. Penyidik Polres Lombok Utara mengirimkan pemberitahuan tentang penetapan tersangka atas nama Radit Ardiansah tertanggal 19 September 2025. Tanggal 3 Oktober 2025, Kejari Mataram menerima berkas perkara. Karena pada saat itu penilaian kami berkas perkara belum lengkap, kemudian kami terbitkan P18 dan 19. 4 November, penyidik mengirimkan kembali berkas perkara dan hasil penelitian jaksa penuntut umum memandang berkas perkara masih terdapat kekurangan. Sesuai dengan SOP, kami melakukan koordinasi dan konsultasi antara JPU dengan penyidik sebagai langkah untuk melengkapi berkas dapat dipenuhi atau lengkap. Tanggal 14 November 2025, penyidik mengirimkan kembali berkas perkara dan hasil penelitian JPU menyimpulkan berkas perkara dinyatakan lengkap tanggal 24 November 2025. Penyerahan tersangka dilaksanakan tanggal 4 Desember 2025. Kemudian berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana yang berlaku tanggal 2 Januari 2026 berdasarkan petunjuk atau edaran yang berlaku di internal kami, Surat Edaran Jampidum nomor B5433 /12 tahun 2025 tentang tata cara penanganan perkara pada masa transisi perubahan hukum pidana dengan berlakunya KUHP dan KUHAP baru. Kami melayangkan panggilan menyampaikan kepada saudara Ardiansah alias Radit melalui surat nomor B134 tanggal 12 Januari 2026 tentang pemberitahuan penyesuaian kualifikasi yuridis dengan penegasan bahwa kualifikasi tersebut tidak mengubah substansi perbuatan yang disangkakan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan. Penyesuaian kualifikasi yuridis dilaksanakan tanggal 14 Januari 2026, dilaksanakan di kantor Kejaksaan Negeri Mataram, dari yang dihadiri masing-masing pihak yakni Jaksa Sulfiani, Saudara Ibda Wikanto dari penyidik, Saudara Suparjo Rustam, advokat saat itu, dan tersangka Radit Ardiansah alias Radit. Kesimpulan dari kualifikasi yuridis atas perbuatan tersangka yang semula disangkakan melanggar pasal 338 KUHP atau 351 ayat 3 KUHP, pengacuannya diganti menjadi pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, atau pasal 466 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP baru. Berkas perkara telah dilimpah ke pengadilan pada tanggal 20 Januari 2026. Berita acara penyesuaiannya, ini berita acara penyesuaian ada tanda tangan tersangka juga. Dari berkas perkara yang kami terima, kami memiliki alat bukti dan sudah mengacu pada pasal 235 KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Mohon izin karena ini proses persidangan kami mungkin tidak mendetail. Saksi yang kita miliki sebanyak 43 orang, salah satu diantaranya orang tua korban, orang yang menemukan terdakwa di Pantai Nipah,
orang yang mengantar dan menggendong terdakwa ke puskesmas, dokter dan perawat puskesmas Nipah yang merawat terdakwa, dokter yang membuat visum et repertum dari terdakwa, teman terdakwa yang menerangkan kondisi pasca kejadian, teman-teman kuliah dari korban dan terdakwa, masyarakat yang ada di sekitar TKP, saksi yang menemukan korban, terapis yang memasang nail art atau kuku daripada korban, dan petugas K9. Kemudian kita juga memiliki ahli 8 orang, yakni ahli forensik, psikolog, ahli IT, poligraf. Ini keterangannya menyatakan bahwa terdakwa berbohong. Ahli dari Puslab 4 yang memeriksa DNA pada BB yang ditemukan di TKP. Ahli bahasa. Ini kita cermati karena ada komunikasi terdakwa dengan saksi Saskia dan adik korban setelah kejadian, ahli pidana dan kriminolog. Kemudian alat bukti lain adanya surat yang hasil autopsi dari Rumah Sakit Bayangkara, kemudian visum terdakwa dari Rumah Sakit Bayangkara, dan hasil pemeriksaan poligraf terdakwa. Alat bukti yang lain adalah barang bukti, mohon izin kami tidak uraikan secara lengkap. Ada di situ seperangkat pakaian dalam, celana dan baju serta perhiasan anting emas milik korban, 4 batu dan pasir bercak darah, ada batang bambu yang ada bercak darah yang digunakan terdakwa untuk mendorong korban, ada video yang diambil oleh saksi yang berada di TKP, ini kemudian ada rekaman CCTV saat terdakwa tiba di puskesmas, CCTV saat terdakwa berobat sendiri di Bayangkara, Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Rekaman CCTV saat terdakwa dan korban melintas di Hotel 7 Street. Rekaman CCTV saat terdakwa datang ke konter Michelle HP untuk membeli HP baru. Ini ketika H+11, hari kejadian +11. Screenshot percakapan terdakwa dengan adik perempuan korban. Screenshot percakapan terdakwa dengan saksi Saskia, 2 buah laptop serta 1 unit SPM, sepeda motor yang digunakan terdakwa. Alat bukti yang lain, kami juga memiliki bukti elektronik, yakni laporan hasil analisa bidang cybercrime dari Polres Lombok Utara yang menerangkan bahwa handphone milik terdakwa dan korban masih tetap berada di lokasi kejadian sejak tanggal 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus ini. Salah satu juga menjadi counter kami tentang adanya upaya pembegalan. Selain 4 rekaman CCTV. Jadi dari jumlah alat bukti yang kami miliki, pimpinan, kurang lebih ada 5 alat bukti selain nanti keterangan terdakwa, nanti untuk pengamatan hakim dan pemeriksaan di persidangan mungkin masih dalam proses persidangan nantinya. Kemudian dari BAP kami mendapatkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekitar pukul 15 terdakwa Radit dan korban 5D FPN meninggalkan kampus Fakultas Pertanian Universitas Mataram menuju Pantai Nipah menggunakan sepeda motor PCX hitam Nopol EA 5502 AL milik dari terdakwa. Ya. Izin coba melalui pimpinan. Pertanyaan apa? Izin apa? Tolong lain kali melalui pimpinan ya. Silakan lanjut. Izin Bapak. Sekitar pukul 16.19, terdakwa Radit dan korban 5D FPN menyusuri pantai menuju arah barat ujung pantai yang sepi dan tidak ada pengunjung yang lain. Bukti CCTV. Dalam situasi sepi dan gelap, terdakwa Radit melakukan pelecehan seksual terhadap korban namun mengalami perlawanan. Korban memukul terdakwa Radit di bagian kepala dengan batu yang ada di pinggir pantai yang menimbulkan pergumulan di atas pasir dan bebatuan yang membuat korban mengalami luka lecet pada lutut, lecet gerus di bagian paha dan perut,
memar di bagian pinggul kiri dan kanan, tengkuk dan bagian dada bagian depan, serta luka di bagian kepala. Fakta yang lain, terdakwa Radit membanting tubuh korban ke pasir dengan posisi korban tertelungkup dan terdakwa naik ke atas tubuh korban untuk mengunci pergerakan tubuh korban dan membenamkan kepala korban di atas pasir dengan menekan kepalanya hingga kesulitan bernapas. Korban berusaha melepaskan diri dengan cara mencakar lengan kiri terdakwa sesuai butik sel epitel yang ada pada kuku palsu korban. Ini sesuai hasil lab krim, barang bukti dan juga visum et repertum dari terdakwa Radit dan juga hasil dari psikolog dan juga berdasarkan dari metode science investigation ya. Kemudian akibat kesulitan bernapas korban meninggal dunia berdasarkan hasil otopsi. Setelah kejadian, terdakwa menyembunyikan HP dan tas serta HP korban untuk memberi kesan terjadi pembegalan. Sesuai analisa bidang cybercrime tanggal 29 Agustus 2025 yang menerangkan HP terdakwa dan korban masih berada di TKP dari tanggal 27 sampai 29 Agustus 2025. Tanggal 27 Agustus 2025 sekitar pukul 02 dini hari, saksi Iwayan S. menemukan terdakwa Radit sendirian dalam keadaan sadar dengan posisi terbaring di pantai dan mengaku dirinya dan korban dibegal orang yang tidak dikenal. Terdakwa menyampaikan korban dibawa pembegal ke arah atas atau keluar dari arah pantai. Berdasarkan informasi dari terdakwa Radit tersebut, saksi dari keluarga korban yang datang ke lokasi mencari korban ke arah atas sesuai dengan informasi terdakwa, sedangkan saksi-saksi dari terdakwa yang juga datang ke lokasi mengantar terdakwa Radit ke puskesmas sebagaimana yang telah disampaikan dengan bukti-bukti CCTV dari rekan penyidik. Demikian juga pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2005 sekitar pukul 00 WITA, saksi FP yang sedang berolahraga menemukan mayat korban dalam posisi tertelungkup sebagaimana yang sudah disampaikan tadi. Hasil visum et repertum atau otopsi terhadap jasad korban dari Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB selain ditemukan terjadi kekerasan tumpul menjelang kematian korban atau luka antemortem seperti dilecet beberapa tubuh korban, ditemukan asfiksia atau kekurangan oksigen di saluran nafas dan kerongkongan dan pelebaran pada pembuluh darah otak. Pada jenazah juga ditemukan luka lecet baru pada bibir kemaluan bagian dalam sisi kiri dan luka lecet di kedua puting susu korban diduga terjadi kekerasan seksual. Demikian pimpinan dari alat bukti yang ada inilah kami mencoba menyusun rangkaian peristiwa, fakta-fakta hukum sebagai bahan untuk persidangan. Mohon izin, kasus ini kebetulan sudah masuk tahap persidangan dan sudah masuk ke tahap pemeriksaan saksi-saksi. Dari kami itu yang sementara bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.